Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sukatira. Kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sayang, maaf malam ini aku tak bisa datang. Pesan Panji, yang secara tiba-tiba membatalkan pertemuan dengan kekasihnya Reta. Untuk yang kedua kalinya, dia tak jadi menemuinya. Kenapa mas? Bukankah kamu sudah janji kita akan bertemu dan membahas pertunangan kita? Balas Reta. Ia langsung terkirim namun tak dapat balasan. Dia Reta Purnama. Dia adalah seorang gadis yang dua bersaudara. Kakaknya bernama Winda. Dia sedikit cuek dan tak suka banyak bicara. Namun Reta tahu dia memiliki sifat baik dan sopan. Tidak seperti Reta, sedikit cerewet, manja, dan suka banyak bermain. Namun itu masih di atas wajar, karena ayah dan ibunya selalu mendidik dengan baik. Reta sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan Panji. Dia adalah lelaki yang cool, spesifik, dan paling oke di kalangan pemuda lainnya. Tubuhnya yang tegap tinggi, putih, dan kekar membuatnya sangat tergila-gila padanya. Namun, beberapa waktu kini sikapnya berubah. Seperti banyak kesibukan atau apalah yang menjadi alasan agar mereka tak bisa bertatap muka. 3 bulan ini, sempat Panji berjanji akan bertemu seperti biasa untuk membicarakan hubungannya agar lebih menjenjang ke hal yang lebih serius. Namun, dia batalkan secara sepihak dengan dalih ada kerjaan. Sama hal sekarang dia pun membatalkan tanpa memberi penjelasan. Padahal ini hal yang selalu mereka tunggu saat mereka berbincang akan hal pernikahan. Suara Winda membuyarkan lamunan Reta. Sungguh kepala Reta berdenyut memikirkan laki-laki yang selalu saja membuat otaknya susah berpikir. Iya, ada apa? Reta beranjak dari atas ranjang, hendak membuka pintu kamar. Belum sempat membuka, Winda sudah membuka duluan. Kakak sudah memanggilmu ribuan kali, apa kau tak dengar? Ucapnya seraya menyembulkan kepala di tengah pintu yang telah terbuka. Masa sih kak? Maaf, tadi Reta nggak dengar karena lagi kebelet. Bohong Reta pada Winda. Padahal dia sedang melamuni kekasih yang hilang tanpa kabar. Iya, itu ada teman Panji, katanya jemput kamu. Tapi kok laki-laki semua? Balasnya lagi. Reta pun hanya mengernyit. Siapa teman Panji? Setahu Reta, Doni dan Sony, Winda sudah tahu dan mengenalnya. Siapa kak? Doni sama Sony? Kok gak ngabarin aku ya? Bukan, kalau Doni dan Sony kakak juga tahu. Ya sudah, kamu temuin dulu sana, berisik. Timbalnya yang katanya teman Panji kekasihnya. Kalian siapa? Maaf, aku baru tahu kalian teman Mas Panji. Sapa Reta tanpa banyak bertanya. Iya, aku Tommy, ini Bambang, ini Junah. Ucap salah satu yang bernama Tommy memperkenalkan. Oh iya, Panji menyuruh kami menjemputmu karena ada kejutan katanya. Timbalnya lagi. Kejutan? Bukankah Mas Panji bilang sedang ada pekerjaan? Jawab Reta seraya menjentik-jentikan jarinya.
Apa bisa aku percaya pada kalian? Tanya kembali Areta. Tak usah takut. Kami bukan orang jahat. Kami pun tahu alamat ini dari Panji. Oh ya, bisakah kita berangkat sekarang? Takut keburu malam. Baiklah, tunggu. Aku akan ambil tas dan dompetku. Areta pun kembali ke kamar, hendak mengambil tas dan dompetnya, dan langsung kembali. Saat Areta keluar kamar, ternyata Winda sudah ada di depan pintu. Reta, mau kemana malam-malam begini? Apa kamu tidak bisa menunda sampai besok? Kakak merasa ada yang tidak beres. Ucap kakak Areta yang tanpa dihiraukan kekhawatirannya oleh Areta. Kakak tidak perlu berpikir yang tidak-tidak. Semoga aku baik-baik aja ya. Aku pamit. Mungkin pulang agak malam. Areta pun pergi meninggalkan Winda yang masih menyimpan rasa khawatir. Entah kenapa dia seperti merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Namun, Areta menepis rasa itu. Mungkin itu hanya perasaan Winda saja. Oh ya, tidak seperti biasanya juga Winda banyak mengeluarkan kata-kata. Tapi, tadi seperti, sudahlah, mungkin perasaannya saja, pikir Areta. Ayo Ar. Salah satu dari mereka menarik lengan Areta untuk segera masuk, dan berhasil membuyarkan pikiran-pikiran buruk dari pikirannya. Makasih. Mobil pun melaju dan berselancar dengan lancar karena keadaan jalanannya sudah lenggang. Namun, anehnya, Areta memperhatikan semakin sini jalan mereka lewati, semakin curam dan gelap, bahkan memasuki perhutanan. Tunggu, kok kita lewat jalan seperti ini? Tanya Areta yang merasa heran dan mulai dirasuki rasa takut. Iya, biar cepat sampai. Soalnya ada kejutan yang tak akan kamu duga. Jawab salah seorang yang bertubuh tegap dan berkulit putih sambil menyeringai menatap lekat Areta. Kalian tidak sedang mempermainkanku kan? Wanita bodoh. Kau kira aku ini sengaja menjemputmu demi laki-laki tak tahu diri itu? Kau tak tahu kalau malam ini malam pertunangan Panji dan Alinda. Sinisnya sambil menatap kejam ke arah Areta. Maksudnya apa? Bukankah kalian temannya Mas Panji? Lalu, apa maksudnya bila Mas Panji bertunangan? Aku ini calon tunangan sekaligus calon istrinya. Jawab Areta dengan nada bergetar, merasa takut dan juga rasa tak karuan. Bambang, berikan videonya agar dia tahu dan percaya. Ucapnya lagi pada salah satu temannya. Video apa maksudnya? Lihatlah sendiri. Saat Areta melihat ada sebuah acara yang sedang berlangsung di kediaman Alinda, temannya sekaligus dia merebut kekasihnya. Areta terpaku. Tangannya bergetar hebat. Tanpa terasa telapuk matanya, menitiskan cairan bening dan berjalan di pipi halusnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ucap Areta yang terasa sesak melihat isi video yang ternyata acara pertukaran cincin Panji dengan Alinda. Lebih baik kamu terima cinta aku, Areta. Aku sudah lama menyimpan perasaan ini untukmu. Namun kau selalu saja tergila-gila terhadap laki-laki brengsek itu. Ucap Juna sambil menyentuh pundak Areta. Apa yang kau katakan? Kita saja baru bertemu dan tidak saling kenal. Ucap Areta terbata karena kaget dengan yang Juna katakan. Apa harus aku ingatkan kembali siapa aku? Aku Arjuna Perwita, anak dari Adriana Perwinta. Apakah kau lupa atau sudah mengingatnya? Jelasnya,
yang Areta tanggapi dengan rasa yang tak karuan. Arjuna? Ya, laki-laki yang kau tolak dulu, tegasnya. Areta terdiam. Dia ingat dia laki-laki yang mengejar Areta dulu 2 tahun lalu. Namun Areta menolaknya karena memang tak memiliki perasaan apa-apa terhadapnya. Namun Arjuna yang dulu Areta kenal sangat jauh berbeda, hingga Areta tak mengenali dirinya. Sekarang dia memiliki badan yang tegap tinggi, kulit putih, hidung mancung, seperti opa Korea saja. Namun sedikit pun tak dapat mengubah perasaan Areta terhadapnya, karena Areta tahu cinta itu tidak diukur oleh rupa ataupun harta dan lain sebagainya. Untuk apa kau melamun? Lebih baik kau terima cintaku daripada kau akan hancur di tanganku, ucapnya sambil melayangkan senyum sinis. Aku mau pulang, dan sampai kapanpun aku tak mau menerimamu, karena aku tak pernah ada perasaan sedikit pun. Terasa sesaknya semakin nyata. Sesaknya dikhianati dan dibohongi. Di satu sisi orang yang tak lain masa lalunya kembali. Baiklah, kalau itu keinginanmu. Mobil pun berhenti di depan rumah villa. Arjuna menarik lengan Areta dengan paksa. Areta hanya meringis kesakitan. Teriakan Areta minta dilepaskan tadi ia hiraukan. Lepas, aku ingin pulang. Kenapa kau malah bawaku ke sini? Tempat apa ini, Junah? Teriak Areta. Sudah, ikuti saja perintahku. Bukankah kau menolakku? Maka dari itu, jika aku tak bisa memilikimu, maka orang lain pun tak bisa memilikimu. Lantangnya sambil mendorong Areta hingga terjerembab ke belakang. Oh, apa maksud semua ini, Junah? Antarkan aku pulang. Pekik Areta. Tommy, seret dia ke dalam. Kita nikmati malam ini. Suaranya menggema di area lahan yang gelap dan sepi. Areta semakin gemetar. Nangis teriak sudah Areta lakukan. Namun mereka tak mengindahkan tangisan Areta. Tommy menyeret Areta hingga terbentur meja. Kakinya terasa sakit. Apa yang akan kalian lakukan? Aku mau Junah, lepaskan aku. Mohon Areta pada Junah. Permohonanmu akan aku kabulkan, asalkan kau mau menerimaku menjadi pendampingmu, ucapnya sambil menatap tajam ke arah Areta. Sampai kapanpun aku tak mau, Junah. Aku tidak mencintaimu, Junah. Aku mau pulang. Teriak Areta yang hendak menggapai Junah, namun dengan kekarnya, terlalu mudah menepis hingga Areta terhuyung kembali ke tanah. Babang, Tommy, pegang dia. Kita berpesta malam ini. Ini keinginan dan keputusanmu, Areta Purnama. Desisnya sambil meremas pergelangan tangan Areta. Bambang dan Tommy melakukan perintah Junah, memegangi tangan Areta hingga Areta tak bisa berbuat apa-apa. Areta berusaha meronta, namun tenaga Areta kalah kuat dengan 3 laki-laki durjana itu. Ditariknya dengan paksa baju Areta, hingga hanya tinggal baju dalamnya saja yang menempel. Aku mohon Junah, jangan lakukan apapun. Hentikan. Bukankah ini keputusanmu, Areta? Dan lagi dia mencoba membuka celana jeans yang Areta kenakan. Sungguh malu dan malang sekali nasib yang Areta alami. Hentikan, ku mohon. Rintih Areta di tengah permainan yang akan mereka lakukan. Arjuna sangat bersemangat. Dia terus menjamah seluruh tubuh Areta. Dia terus menciumi bibir hingga ke leher, hingga dia memainkan buah dada pusaka Areta. Areta sangat kecewa, sakit, dan sangat menjijikan. Lepaskan. Rintihan Areta yang tanpa didengar oleh mereka. Mereka sangat asik menikmati tubuh Areta
hingga tepat Arjuna akan memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina Areta. Nikmatilah ini Aretaku sayang. Aku akan memuaskanmu. Jika kurang, temanku pun bisa memuaskan kamu. Dia terus menggeluti Areta hingga bertemu di akhir permainannya. Areta terkapar, lemas tak berdaya. Sakit perih itu yang Areta rasa. Sedang Areta berusaha bangkit, sebuah tangan menahannya. Hei, mau kemana? Kami belum mendapatkan bagian, ucap Tommy. Puaskan hasrat kalian, dia milik kita. Ucap Juna. Brengsek kamu Juna, biadab. Cuy. Teriak Areta lalu meludahi wajah Juna. Kurang ajar. Cepat selesaikan permainan kalian. Kita habisi dia. Ibunya sambil mengepalkan tangan. Lepaskan, lepaskan. Lagi-lagi mereka memainkan permainannya. Areta tak bisa melawan dan tak berdaya. Dapat Areta rasakan, tubuhnya sudah tak berasa. Seakan angan sudah melayang. Jiwa Areta sudah terasa lepas dari jasadnya. Sebelum matanya terbejam untuk selamanya, sempat Areta mengucapkan sumpah untuk membalas kematian, penghinaan, penyisaannya. Aku bersumpah, aku membalas kalian semua. Tunggulah pembalasanku. Hei, bangun Areta, bangun. Juna berusaha membangunkan jasad Areta, namun nihil. Areta telah mengembuskan nafas terakhirnya di tangan mereka. Sial, sepertinya dia sudah mati. Pungkas Arjuna dengan rahang mengeram. Brengsek, ini semua gara-gara Panji. Sialan dia. Ocehnya lagi. Lalu, bagaimana jasad Areta Juna? Kita apakan dia? Gue takut kalau ketahuan polisi, bahaya. Ucap Tommy seraya menggusar rambutnya dengan kasar. Bener Jun, gue gak mau dipenjara. Timbal Bambang. Diam kalian, bantu mikir, bukan ngoceh gak jelas. Gue aja bingung, kenapa dia bisa mati. Geram Arjuna sambil mondar-mandir memikirkan cara bagaimana dan akan dikemanakan jasad wanita yang sudah mereka nodai. Sehingga Tommy pun memberi ide agar mereka membuang jasad Areta ke jurang. Karena jalanan yang mereka lalui sangat curam, jadi tidak akan bisa ditemukan siapapun selain dimakan hewan buas. Jun, gue ada ide. Bagaimana kalau kita buang saja ke jurang? Kita akan pulang lewat jalanan yang curam. Sedangkan jurang-jurang curam itu sangat jarang terjamah orang. Bagaimana? Jelas Tommy memberikan saran pada kedua temannya. Mereka pun langsung mengiyakan. Tanpa mereka sadari, di balik tindakan mereka akan menimbulkan sebuah petaka tak bertuah. Oke deh, sekarang bungkus dia pakai apa saja. Kita pergi sekarang. Sudut Padang Panji. Sayang, maaf, malam ini aku tak bisa datang. Kukirim pesan pada Areta bahwa malam ini aku tak dapat menemuinya. Bukan karena ada kerjaan ataupun apa, karena memang malam ini adalah malam di mana aku akan mengadakan lamaran. Namaku Panji Sinara, adik dari 2 kakak perempuan. Kakak pertamaku bernama Vika, dan kakak keduaku bernama Isma. Orang tuaku sudah meninggal 3 tahun lalu, dan aku hidup sangat bergantung pada Mbak Vika. Ya, Mbak Vika adalah pemilik perusahaan ternama di kotaku, yang dikelola oleh ayah temannya. Perusahaan pembuatan batik murni dan asli,
yang dikelola Mbak Vika saat ini sangat berkembang pesat. Meski pernah berada di ambang kehancuran, namun berkat orang baik usaha ini kembali berjalan hingga lebih berkembang dari sebelumnya. Namun sejak 2 tahun lalu, saat aku mengenal seorang gadis, Mbak Vika sangat melarangku berhubungan dengannya. Dia bilang ada seorang wanita yang akan dia kenalkan. Namun aku kekeh dengan keinginan dan pilihan hatiku. Aku memilih Areta menjadi pemiliknya. 2 tahun kami menjalani hubungan. Hingga 6 bulan terakhir Areta terus mendesakku untuk menikah. Dia berkata bahwa berpacaran terlalu lama itu bukan hal baik. Jadi aku harus segera menginjak ke jenjang lebih serius. Mas, ibu sama ayah sudah menunggu kamu untuk melamarku. Setelah itu kita bisa menunda dulu untuk ke hal menikah. Biar Kak Winda yang menikah dulu baru kita nyusul. Ucapnya kala itu. Dan aku pun berjanji untuk menemui keluarganya 3 bulan lagi. Namun dalih-dalih aku akan meminta Mbak Vika dan Mbak Isma menemaniku. Mbak Vika melarangku dan mengancam mengeluarkanku dari pekerjaanku dan mencabut jabatanku. Aku bingung serta tidak bisa berbuat apa-apa. Sama halnya dulu aku tak datang sama Mbak Vika. Namun sekarang berbeda. Aku tak bisa menemuinya karena ini adalah hari di mana aku akan melamar pilihan Mbak Vika. Wanita yang keluarganya sudah banyak membantu keluargaku. Awalnya aku menolak. Namun setelah aku bertemu dan berkenalan dengan dia, aku merasa aku suka dengannya. Namanya Alinda Karonila, wanita cantik, bertubuh sintal, mata bulat dan rambut yang panjang, kulit putih dan halus, seperti putri yang selalu merawat diri. 3 bulan menjalin hubungan, akhirnya aku sepakat untuk melamarnya. Dengan adanya acara besar-besaran, acara tunangan pun akan dilaksanakan. Tepat malam ini, harusnya aku menemui Areta, gadis cantik, meski dia lebih cantik dari Alin. Tubuhnya yang ramping, tinggi, kulit putih, hidung mancung. Namun Alin mampu membuat hatiku berpaling padanya. Aku memberi pesan bahwa aku tak dapat menemuinya. Meski aku tahu ada balasan namun tak kuhiraukan. Aku segera menyimpan benda pipiku ke dalam saku celana dan melanjutkan acara akan dimulai. Om Hendra dan Tante Sandra sudah mulai membuka pembicaraan. Baiklah, semua sudah kumpul. Maka kita mulai saja acara pertunangan Alinda dan Panji sekarang juga. Karena ini mungkin berlangsung dengan lamaran juga, maka saya sebagai ayah dan ibunya Alinda mempersilahkan kedua pasangan untuk segera bertukar cincin. Ucap Om Hendra yang mewakili semua rangkaian dalam momen ini. Aku pun langsung menggandeng tangan Alin sebagaimana raja memperlakukan permaisurinya. Arlinda Carolina Handarto, maukah kamu menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku? Ucapku lantang seraya bersimpu di hadapan wanita cantik yang sudah mampu mengalihkan rasa setiaku. Aku mau, Mas. Aku mau menerimamu menjadi calon suami dan calon anak-anakku. Alin menerima lamaranku sambil tersenyum manis. Bibirnya tipis sangat ingin aku melumatnya. Kami pun bertukar cincin sebagai tanda bahwa kami sudah menjadi calon yang ikar. Nak Panji, semoga kamu bisa menjaga anak saya dengan baik. Dia putri kami satu-satunya. Pindah Om Hendra sambil menepuk pundakku lalu memelukku. Baik Om, saya akan menjaga Alin sebisa dan semampu saya. Bagus, silakan lanjut lagi acara kalian. Om mau menemui mbak kamu. Om Hendra pun berpamitan. Aku hanya menundukkan kepala. Kulihat Om Hendra berbincang dengan Mbak Vika dan Mbak Isma. Mereka sangat akrab. Namun, saat ini kenapa tiba-tiba perasaanku tak enak? Mengingat aku belum memberikan kembali kabar pada Areta. Aku pun bermaksud menghubunginya dan berpamitan pada Alin agar bisa menghubungi Areta.
Sayang, tunggu sebentar di sini. Aku ada perlu sedikit. Ucapku meminta izin pada Alin. Ya, jangan lama-lama ya sayang. Aku pun berlalu. Ku coba menghubungi Areta, namun sudah beberapa kali tak dapat kuhubungi ponselnya. Hingga puluhan kali kuhubungi namun tetap saja tidak bisa. Bahkan pesan pun tidak ada yang terbalas satupun. Mas, panggil seseorang yang tak lain adalah Linda. Iya sayang. Aku yang terlihat kaget dan gugup saat kedatangannya, yang tiba-tiba. Hampir saja ponselku jatuh. Malah mikirin ponsel. Kamu ngapain kok di sini? Bukannya tadi ada keperluan? Tanyanya yang membuatku semakin tergugu. Aku tadi habis menghubungi teman. Iya, teman. Tadinya aku ingin memberitahu soal pertunangan kita, namun malah susah dihubungi. Dustaku pada gadis yang telah menatapku dengan kecurigaan. Oh, ya sudah ya masuk. Tamu pada mau pulang. Masa kamunya malah gak ada? Ajaknya sambil merangkul dan menggandeng tanganku. Baiklah sayang. Acara pun sudah selesai. Semua tamu undangan sudah hampir pulang semua. Hanya tinggal kerabat dan saudara. Aku pun ikut bergabung dengan mereka. Sudut pandang Winda, kakak dari Areta. Kenapa perasaanku seperti tak enak seperti ini? Ibu dan ayah juga belum pulang. Bagaimana kalau mereka pulang mengetahui Areta tidak ada? Gumamku setelah melihat adikku Areta pergi. Namaku Winda Permata. Aku adalah kakak dari seorang wanita karir yang sukses. Areta adalah adikku satu-satunya. Meski aku sering dibilang cuek dan jarang bicara, namun kasih sayangku pada adikku sangatlah besar. Sama halnya dengan ayah dan ibu. Usiaku sudah jalan 25 tahun, dan Areta sudah jalan 23 tahun. Hanya selisih 3 tahun saja. Kadang ada yang bilang kembar tapi beda. Lah, gimana ceritanya? Tepat pukul 11 malam, aku mendengar suara bel berbunyi. Kukira Areta. Ternyata ayah dan ibu yang baru pulang. Ibu sama ayah kemana dulu sih? Jam segini baru pulang. Areta tuh jam segini belum pulang juga. Dihubungi juga udah bisa. Ucapku sambil berlalu dan kembali ke kamar. Apa? Areta belum pulang? Memangnya kemana dia, Win? Ibu sama ayah ada kerjaan mendadak, makanya telat pulang. Terdengar suara ibu menanyakan kemana Areta pergi. Namun tak kugubris, dan terus berlalu ke kamar. Yah, ini gimana Areta belum pulang? Ibu dari tadi khawatir. Ibu sudah mengajak ayah pulang dari tadi, tapi terus sibuk dengan kerjaan. Ibu takut Areta kenapa-napa ya. Perasaan ibu juga gak enak. Terdengar suara ibu yang berbicara dengan ayah. Rasa cemas dan khawatir sungguh terlihat di wajah ibuku. Sudahlah bu, mungkin menginap di rumah Dina. Kan itu sudah biasa, jawab ayahku. Namun, ibu bergeming. Mungkin mengkhawatirkan adikku. Mereka sangat sayang kepada kami. Bahkan jarang sekali mereka pulang terlambat. Namun malam ini, entahlah. Malam semakin larut. Areta masih belum pulang juga. Aku semakin khawatir. Entah di mana dia sekarang. Biasanya kalau menginap dia akan memberikanku kabar. Namun sekarang ponselnya pun tak bisa dihubungi. Terdengar suara seorang menangis. Siapa yang menangis malam-malam seperti ini? Apa ibu belum tidur, memikirkan Reta? Aku pun hendak beranjak keluar kamar. Namun saat pintu terbuka, aku melihat sekilas bayangan melewati pintu kamarku.
Apa itu barusan? Gumamku lalu mengikuti arah kepergiannya. Bu? Namun tidak ada tanda adanya seorang. Rumah sudah sepi. Ibu? Ayah? Apa itu kalian? Panggilku. Kubuka pintu utama. Lalu kutatap sekeliling. Duh, Areta, kamu ngagetin kakak aja. Kenapa baru pulang jam segini? Kakak khawatir tahu nggak? Saat hendak masuk kembali ke dalam, tanpa sengaja kulihat Areta sudah duduk di kursi. Namun dia sama sekali tidak menjawab. Bahkan yang biasanya cerewet pun, kini dia diam. Kulihat wajahnya, seperti pucat pasi, tatapannya dingin. Ar, kamu sakit? Badanmu dingin sekali. Tanyaku yang hanya dibalas dengan kegelengan kepala saja. Winda, ngapain kamu di luar malam-malam? Ngobrol sama siapa kamu? Tiba-tiba ibu dan ayah menghampiriku. Ini bu, Ar. Ucapanku terhenti seketika karena ini apa? Kamu ngelindur? Tanya ibuku. Enggak bu, tadi Areta sudah pulang. Barusan duduk di sini. Tapi kemana dia? Bisa cepet banget perginya. Ucapku tak percaya karena Areta sudah gak ada di tempatnya. Mataku tadi hanya berpaling tatkala mendengar suara ibu. Setelah kulihat kembali, kok sudah gak ada. Areta, lalu sekarang kemana dia, Win? Tanya ibuku. Tadi di sini bu, beneran. Sambil kutunjuk sebuah kursi yang terletak di belakangku. Tiba-tiba saja, angin berhembus sangat kencang, sehingga membuat bulu di telingaku merinding hebat. Malam ini sangat berbeda dari malam biasanya. Rasa dingin menyusup hingga ke pori-pori tulang. Sudahlah, besok kita tanyakan pada teman-temannya. Sekarang kita masuk, kita istirahat. Kamu juga masuk, Winda. Nanti masuk angin. Iya ya. Kami pun kembali masuk ke kamar masing-masing. Namun pikiranku masih mengingat-ingat bahwa aku tadi tidak salah lihat. Tapi tadi sempat kulihat wajahnya yang pucat. Bahkan saat ku sentuh tangannya, sangat dingin. Apa yang terjadi? Tidak biasanya kamu seperti ini, Ar. Ucapku seraya menatap langit-langit, tanpa terasa mataku terpejam. Baru saja mata ini hendak beristirahat, namun lagi sayup-sayup ku dengar suara orang menangis. Kubuka mata ini meski berat, namun suara itu semakin terdengar jelas dan menyayat. Aku pun terpaksa bangkit. Ku tengok tiap sudut kamarku. Namun saat ku menatap arah jendela, aku melihat seseorang terduduk dan menggelamkan wajahnya di lutut. Ar, apa itu kamu? Tanyaku yang hendak mendekatinya sambil celingak-celinguk karena ruangan hanya terang remang dari lampu tidurku. Tolong aku, ucapnya. Kamu kenapa? Bukannya masuk kamar kok malah nangis di sini? Takut ayah ibu marah? Tanyaku yang hendak menyentuh pundaknya, namun seketika wajahnya pucat pasi, menatapku. Terlihat kesedihan di rona wajahnya, namun saat hendak ku sentuh. Astaga! Mukanya berubah menyeramkan. Dia tersenyum, namun senyumnya menyeringai, membuat tubuhku tak bisa bergerak. Tolong aku, tolong aku.
Astaga. Aku pun terbangun. Ternyata hanya mimpi. Cuma mimpi. Namun, kenapa seperti mimpi yang nyata? Sudahlah. Mungkin karena aku terlalu khawatir pada Aretha. Gumamku. Lalu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai mandi, aku pun langsung menemui ibu dan ayah. Mereka sudah menungguku untuk sarapan pagi. Kamu tidak bekerja hari ini ya? Tanya ibu pada ayah. Enggak bu, ayah cuti dulu karena mau mencari Aretha di rumah teman-temannya. Jawab ayah. Winda, kamu kuliah apa ikut ayah? Timbalnya lagi. Ikut aja ya. Perasaan Winda juga gak enak sebelum bertemu Reta. Jawabku. Tumben, biasanya kamu paling cuek. Tapi sekarang sepertinya kamu paling peduli sama adik kamu itu. Goda ibuku. Ih, apaan sih bu? Aku pun mengambil roti dibalut selai tanpa menghiraukan godaan ayah dan ibu. Setelah selesai sarapan, aku, ayah, dan ibu pun langsung keluar rumah, hendak mencari Aretha ke teman-temannya. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah siang, namun belum ada tanda-tanda keberadaan Aretha. Ya, coba kita ke rumah Panji. Winda lupa semalam ketika teman Panji menjemputnya. Ucapku. Sungguh aku lupakan ketiga teman Panji. Dijemput siapa? Sony dan Doni? Tanya ibu. Bukan, Winda baru lihat mereka. Mereka bertiga. Tapi dari salah satunya, Winda sepertinya gak asing deh ya. Terangku pada ayah dan ibu. Kok gak kamu larang, Win? Apalagi kita gak tahu siapa mereka. Kira-kira siapa yang kamu maksud gak asing itu? Ucap ibuku lagi. Winda sudah melarang bu, tapi tak dihiraukan sama Reta. Soal salah satu temannya Winda juga kurang tahu, tapi benar-benar tidak asing dari wajahnya. Terangku lagi. Iya, dari salah satu yang menjemput Aretha semalam, aku seperti tak asing dengannya. Tapi entah bertemu di mana dan siapa. Setelah lama mengobrol, akhirnya laju mobil pun terhenti di depan rumah megah dan mewah. Namun terlihat sepi seperti tak ada penghuninya. Ku pencet berkali-kali hingga menunggu beberapa menit. Barulah pintu terbuka. Maaf, mencari siapa? Sapa seorang pembantu. Maaf Pi, apa Panji ada di rumah? Tanya ayah. Mohon maaf, Tuan Panji beserta Bu Vika dan Bu Isma sedang keluar. Sudah seminggu tidak pulang. Jawabnya seraya membungkukkan badan. Kemana mereka Bi? Apa Reta datang ke sini? Tanya ibuku. Maaf Bu, Nona Reta sudah lama tidak berkunjung. Sudah 3 bulan ini sepertinya. Sudah 3 bulan? Tapi mereka baik-baik saja kan Bi? Tanya ayah. Mohon maaf, saya kurang tahu Pak, Bu. Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya mohon permisi. Masih banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Oh, ya udah. Makasih ya, Bi. Kami permisi. Sama-sama, Bu. Kami pun kembali dengan tangan kosong. Namun pikiranku tertuju pada pembantu tadi. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi Winda, kamu ini diajak ngomong malah bengong. Sentak ibuku. Ia langsung membuyarkan pikiranku. Iya Bu.
Tanyaku yang tersenyum kikuk. Kenapa? Mikirin apa kamu, Win? Mikirin pacar? Sampai ibu manggil-manggil malah sibuk bengong. Goda ayah. Apaan sih ya? Mana ada pacar? Gak ada di otakku. Iya. Mana ada yang mau sama perempuan jutek kayak kamu? Ih, ayah. Aku pun cemberut. Namun karena teringat Bu tadi, jadi niatku merajuk tak jadi. Tapi ya, Winda kok ngerasa diem seperti menyembunyikan sesuatu ya? Jelasku. Menyembunyikan apa maksudnya, Win? Tanya ibu. Ya nggak tahu, cuma tadi dari rona wajahnya seperti agak gugup dan tanggung begitu. Seperti ada yang disembunyikan dari kita, Bu, ya. Mungkin itu pikiranmu saja, Wi. Jangan terlalu banyak menyimpulkan perasaan gak baik. Iya sih ya. Ya sudah, kita langsung pulang saja. Mungkin saja Reta sudah di rumah. Iya ya, semoga saja. Aku dan ibu serempak. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.